dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang koperasi simpan pinjam. Kelompok kami beranggotakan yang pertama yaitu Hasan Sanusi, yang kedua saya sendiri, dan yang ketiga adalah Nurhalisa. Saya sebagai pemateri pertama. Langsung saja ke materinya. Secara harfiah, koperasi yang berasal dari bahasa Inggris yaitu corporation yang terdiri dari dua suku kata yaitu co yang berarti bersama dan operation yang berarti bekerja. Jadi, koperasi berarti bekerja sama, sehingga setiap bentuk kerjasama dapat disebut koperasi. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Definisi koperasi menurut Bapak Koperasi Indonesia atau Muhatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Selanjutnya ada unsur-unsur koperasi Indonesia. Yang pertama, koperasi adalah badan usaha. Yang kedua, koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi. Yang ketiga, koperasi Indonesia yaitu koperasi yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Yang keempat, koperasi Indonesia adalah gerakan ekonomi rakyat. Lalu selanjutnya, koperasi simpan pinjam memiliki 3 prinsip utama. Yang pertama adalah swadaya. Pengertian koperasi swadaya adalah memiliki prinsip bahwa tabungan hanya diperoleh dari anggotanya. Yang kedua, setia kawan. Setia kawan ini maksudnya adalah memiliki prinsip bahwa pinjaman hanya diberikan kepada anggota. Yang ketiga, pendidikan dan penyadaran. Di sini maksudnya adalah memiliki prinsip membangun watak adalah yang utama. Jadi, hanya yang berwatak baik yang dapat diberikan pinjaman. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya saya Nurhalisa, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Jadi di sini ada secara umum sumber dana koperasi. Yang pertama ada dari luar anggota koperasi berupa iuran wajib, iuran pokok, dan iuran sukarela. Kemudian yang kedua dari luar koperasi berupa badan pemerintah, perbankan, dan lembaga swasta lainnya. Selanjutnya jenis-jenis koperasi menurut fungsinya. Yang pertama, koperasi produksi, yang kedua koperasi konsumsi, dan yang ketiga koperasi simpan pinjam, dan yang keempat koperasi serbaguna. Selanjutnya ada jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Yang pertama, koperasi primer adalah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan. Kemudian yang kedua, koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Nah, koperasi sekunder dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. Kemudian yang kedua, gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat. Kemudian yang ketiga, induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi. Selanjutnya di sini ada jenis simpanan koperasi simpan pinjam. Itu ada 4. Yang pertama simpanan pokok, yang kedua simpanan wajib, dan yang ketiga tabungan koperasi, dan yang keempat simpanan berjangka koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya, yaitu untuk keuntungan koperasi. Tujuan didirikannya koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan anggotanya.
Dengan ini dapat disimpulkan bahwa koperasi sangat menguntungkan bagi anggotanya baik secara finansial maupun non finansial. Kemudian selain itu, keuntungan koperasi untuk para anggotanya adalah biaya bunga yang dibebankan kepada peminjam. Kemudian yang kedua ada administrasi setiap kali transaksi. Kemudian hasil investasi di luar kegiatan koperasi. Kemudian selanjutnya ada pendirian koperasi, di mana dasar hukum untuk mendirikan koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian, Berat PP Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian perubahan anggaran koperasi. Kemudian Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan perusahaan atas pendirian perusahaan dasar koperasi, mendirikan koperasi dalam jumlah minimal anggotanya yaitu 20 orang. Kemudian proses permohonan izin untuk pengesahan, yaitu persyaratan lengkap untuk membentuk dan mendirikan koperasi simpan pinjam dapat dilihat dari beberapa daftar sebagai berikut. Yang pertama ada fotokopi akte pendirian koperasi dari notaris lengkap 2. Kemudian selanjutnya yang kedua ada berita acara rapat pendirian koperasi. Kemudian yang ketiga ada daftar hadir rapat pendirian yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota. Kemudian yang keempat ada fotokopi KTP pendiri. Yang kelima ada kuasa pendiri atau pengurus terpilih yang bertugas untuk mengurus proses pengesahan pembentukan koperasi. Kemudian yang keenam ada surat bukti tersedianya modal. Yang ketujuh ada rencana kegiatan usaha koperasi dalam 3 tahun ke depan. Yang kedelapan ada rencana anggaran bisnis dan pendapatan koperasi. Dan yang ke-9 ada daftar susunan kepengurusan dan pengawas koperasi. Kemudian yang ke-10 ada daftar sarana kerja koperasi. Dan yang ke-11 ada surat pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga antara satu pengurus dengan pengurus lainnya. Kemudian yang ke-12 yaitu ada susunan struktur organisasi koperasi. Khusus untuk koperasi simpan pinjam itu ada beberapa persyaratan tambahan. Untuk yang pertama, surat bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendiri. Itu berupa deposito bank pemerintah atas nama Menteri Negara Koperasi dan UMKM. Kemudian yang kedua ada kelengkapan administrasi organisasi dan pembentukan USP yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya. Kemudian yang ketiga ada nama riwayat hidup pengurus. Kemudian yang keempat ada surat perjanjian. Yang kelima ada permohonan izin penyelenggaraan usaha simpan pinjam. Yang keenam ada menyediakan surat pernyataan persidangan untuk diperiksa dan dinilai kesehatan USP-nya. Sekian presentasi dari saya dan kemudian akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.